Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Untuk kali ini kita belajar tema baru yaitu tema 2, khususnya subtema 1 pembelajaran 1, membahas tentang SOGI. Apa itu SOGI? Solar energi, energi matahari. Kita lihat menunya ya. Menu kali ini berisi tujuan pembelajaran, materi, evaluasi, kesimpulan, dan pesan moral. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, mampu mengidentifikasi informasi dari teks visual. Yang kedua, mampu menjelaskan manfaat energi matahari. Dan yang ketiga, mampu mengidentifikasi sumber daya alam. Untuk materinya kita lihat di sini ada beberapa materi nanti yang akan dibahas. Nah, ini kita lihat sini ya. Kita lihat ada gambar ya. Di sini oksigen dikeluarkan oleh tumbuhan ya. Kemudian untuk manusia berolahraga mengeluarkan karbon dioksida. Kemudian kita lihat lagi gambar selanjutnya. Kegiatan yang dilakukan oleh orang yang pada gambar. Pertama yang dilakukan oleh seorang ibu adalah menjemur pakaian. Yang kedua, ada seorang ayah sedang berolahraga ya atau berjemur. Yang ketiga, tanaman atau pohon menghasilkan oksigen. Ada lagi seorang didik bayi kecil ya sedang berjemur atau sedang dijemur oleh ibunya. Dan ada lagi sebagai sumber energi adalah matahari ya. Manfaat cahaya mataharinya tadi untuk itu semua. Agar terhindar dari virus, apa yang harus kita lakukan setiap pagi? Ada yang bisa jawab? Apa coba? Iya, betul sekali, berjemur ya. Betul. Apa yang kita perlukan saat berjemur? Apa coba? Matahari ya. Kita berjemur tentunya karena ada matahari. Untuk selanjutnya kita lihat lagi. Ada matahari. Di sini adalah fungsi dari matahari. Apa yang dihasilkan oleh matahari? Yang menghasilkan energi panas dan energi cahaya ya. Pertama, sebagai sumber energi pembangkit listrik ya. Yang kedua, membantu pembentukan vitamin D saat kita berolahraga, berjemur, sehingga vitamin D dapat menyerap pada tubuh kita. Yang ketiga, membantu proses fotosintesis pada tanaman ya. Ada lagi, membantu pembuatan garam pada petani garam ya. Jadi garam tadi, air laut tadi dijemur sehingga menghasilkan garam. Masih ada lagi, mengeringkan benda yang basah. Benda yang basah itu bisa baju yang habis dicuci, dikeringkan dengan dijemur sehingga baju kita bisa kering. Ada lagi menjemur kerupuk yang sedang dibuat oleh manusia, kemudian dijemur supaya kerupuk tadi menjadi kering. Kemudian menjemur ikan supaya awet, dibuat ikan asin sehingga ikannya jadi kering. Nah, itu manfaat dari energi matahari yang menghasilkan energi panas dan energi cahaya. Selanjutnya kita memperhatikan dua gambar ya. Gambar yang pertama ini kamu lihat ya.
Kalian perhatikan, dan gambar kedua kalian perhatikan juga. Apa yang terjadi pada gambar? Coba, yang terjadi pada gambar ini apa? Yang satu, pakaian dijemur. Yang kedua, pakaian dijemur di dalam ruangan. Yang gambar pertama, baju yang dijemur akan lebih cepat kering. Kenapa? Karena di situ ada energi matahari, sehingga yang diandalkan adalah energi cahaya dari matahari dan energi panas. Gambar yang kedua, baju lebih lama kering dibandingkan gambar satu, karena dia tidak terkena langsung sinar matahari, tapi dia mengandalkan dari energi dari angin, ya. Jadi di angin-angin aja. Baju yang dijemur tadi akan lebih cepat di gambar satu daripada gambar dua. Perbedaannya dipengaruhi oleh energi matahari. Kemudian sumber daya alam, SDA, sering kita sebut SDA ya, disingkat ya. Sumber daya alam ini ada dua, ya. Apa? Sumber daya alam dapat diperbarui dan sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Yang dapat diperbarui yang pertama adalah matahari, karena dia tidak akan habis, ya, sehingga dipakai seberapapun dia tetap akan ada setiap hari. Ada lagi tanaman. Jadi tanaman ini tidak akan habis kalau kita melestarikannya, ya. Ada lagi hewan, ya. Hewan juga tidak akan habis, tidak akan punah kalau kita melestarikannya. Jadi dia termasuk sumber daya alam yang bisa diperbarui, dapat diperbarui. Ada lagi air. Air juga tidak akan habis kalau kita pandai memanfaatkan air sebaik-baiknya. Dan yang terakhir adalah angin. Angin juga tidak akan habis, sampai kapanpun dia tetap akan ada, ya. Ini adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kemudian yang tidak dapat diperbarui kita lihat. Nah, ini sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contohnya di sini ada gambar batu bara. Nah, seperti itu gambarnya batu bara. Kemudian ada emas, ya. Emas itu terdiri dari batu-batuan yang belum jadi, ya. Kalau yang sudah jadi di tempat orang tua kalian itu, yang dipakai sama kalian yang perempuan itu, anting-anting, gelang, itu emas yang sudah jadi perhiasan. Kemudian ada lagi perak, ya. Perak juga contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kemudian setelah materi kita lihat evaluasinya, ya. Jadi nanti kalian mengerjakan soal latihan dengan klik link di bawah ini, tapi Pak Hendrik sengaja tidak memberikan link di sini. Nanti linknya di tugas kalian, ya, di memakai Google Form. Kalian tinggal mengisi saja, nanti dikirim ke Pak Hendrik, ya. Untuk selanjutnya kesimpulan, ya. Jadi kesimpulannya, berdasarkan pengamatan gambar visual yang kita lakukan, diperoleh informasi bahwa matahari merupakan salah satu sumber daya alam, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kemudian energi matahari memiliki banyak fungsi atau manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Hampir semua kegiatan makhluk hidup membutuhkan cahaya matahari. Untuk pesan moralnya, sumber daya alam yang melimpah harus dimanfaatkan sesuai fungsinya, tetapi dalam penggunaannya kita harus tetap bijak agar tidak mengalami kehancuran alam. Baiklah anak-anak, terima kasih atas perhatiannya untuk tema 2, subtema 1 pembelajaran 1. Melangkah awal kita dari tema 2, ya.
Mudah-mudahan ini semua dapat menjadi keanekaragaman ilmu yang kalian dapat dari tematik ya. Akhir kalam dari Pak Indri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.